Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas video yang penuh dengan syubhat dari sebuah channel YouTube namanya Ustadz Muhammad Al-Fuli. Dan ini masih bagian dari video yang kita reaction beberapa hari yang lalu, yaitu pembahasan mengenai perayaan Maulid Nabi. Kita simak dulu videonya. Teman-teman yang bertanya, sebenarnya kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari, bukan di satu hari saja. Dan jawabannya, saya setuju. Betul, kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari. Tetapi bagaimana kalau memang ini kondisi kita, memang ini kondisi masyarakat, memang ini kondisi umat Islam? Lalai. Jadi nggak apa-apa kalau ada satu hari di mana kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi kalau memang mau satu hari untuk ingat sirah Nabi Muhammad SAW, kenapa di hari kelahiran? Kenapa bukan di hari lain saja? Kenapa mengkhususkan hari kelahiran? Dan jawabannya, emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian sirah? Emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian syama'il? Coba masuk masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun selain hari Maulid pasti ada kajian syama'il, pasti ada kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum yang perlu cari kajiannya, bukan hanya di Maulid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami melanjutkan pembahasan ya, untuk Anda yang mau melihat video fullnya dari Ustadz Muhammad Al-Fuli ini, linknya kami letakkan di kolom deskripsi ya. Silakan lihat. Dan sebelum sampai di bagian ini, pemilik channel ini sudah mengatakan bahwa memang sudah sengaja mengkhususkan hari perayaan Maulid ini karena kondisi umat yang lalai ya. Tapi kemudian di bagian ini dia bantah sendiri. Dia katakan siapa yang mengkhususkan? Padahal jelas-jelas perayaan Maulid ini mengkhususkan di bulan Rabiul Awal. Bahkan sampai dikatakan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Maulid atau bulan mulut ya. Dan sebagian orang mengatakan acara tersebut adalah acara mauludan ya. Karena di Indonesia ini ada nama-nama bulan Hijriyah yang cukup unik, di antaranya ada namanya bulan Suro sebagai ganti bulan Muharram. Kemudian bulan Mulut sebagai ganti Rabiul Awal. Kemudian Ba'da Mulut sebagai Rabiul Akhir. Kemudian Ruah sebagai bulan Sya'ban. Kemudian Poso sebagai Ramadan. Kemudian Selo sebagai bulan Zulqa'dah. Kemudian Besar sebagai bulan Zulhijjah. Nah, kembali lagi ke pembahasan kaum muslimin. Kenyataan memang perayaan Maulid Nabi ini memang dikhususkan. Dan jangan dimanipulasi dengan kajian-kajian sirah di luar perayaan Maulid. Konsep kajian sirah itu sudah berbeda dengan konsep perayaan Maulid. Jadi jangan disamakan. Dan kajian sirah itu bukan perayaan Maulid. Itu sudah beda. Namanya pun berbeda. Bukan perayaan Maulid lagi. Jadi mana ada perayaan Maulid kemudian dirayakan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal. Di bulan Zulqa'dah. Tidak ada, karena memang sudah dikhususkan. Dan antusiasme masyarakat untuk mendatangi pun itu sudah sangat jauh berbeda ketika ada kajian sirah dan ketika ada acara perayaan Maulid. Kalau memang diadakan kajian sirah setiap minggu atau 2 minggu sekali atau mungkin setiap bulan ya, 1 bulan sekali atau 2 kali, maka itu baik dan tidak mengkhususkan. Karena mengkhususkan sebuah perayaan itu butuh dalil. Karena perayaan yang ada di dalam agama Islam ini yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada. Apakah perayaan Maulid, apakah perayaan Tahun Baru Hijriyah? Tidak ada. Tidak ada riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kemudian merayakan perayaan tersebut. Jadi kalau sering diadakan kajian sirah Nabi, itu baik. Kalau memang tujuannya benar-benar untuk taklim, untuk mempelajari syama'il Nabi Muhammad SAW, dibacakan kitab, disimak baik-baik, diajak umat ini untuk mengamalkan, ya. Tapi kenyataan yang rajin merayakan Maulid kalau diajak betul-betul untuk mengkaji, untuk mempelajari sirah Nabi sebulan sekali lah, ya.
itu akan susah. Susah. Tapi kalau untuk yasinan, tahlilan, ya mereka rajin. Makanya benarlah kata para ulama bahwasanya ahlul bid'ah itu dinamakan juga ahlul hawa, para pengekor hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu. Karena amalan bid'ah itu lahirnya dari hawa nafsu, bukan dari wahyu. Makanya amalan bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Karena perbuatan bid'ah, orang itu susah berhenti. Karena mereka merasa bahwa itu adalah perkara yang baik yang mereka lakukan. Amalan soleh. Padahal yang mereka lakukan itu adalah menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang mengikuti hawa nafsu. Yang mereka lakukan itu mengikuti hawa nafsu, tapi mereka tidak sadar. Dan ketika diajak untuk mengamalkan yang benar-benar datang dari wahyu, mereka akan susah. Mereka akan menolak, ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau perkara maksiat, maka siapapun akan sadar kalau maksiat itu adalah dosa. Dan kalau memang klaim mereka bahwa perayaan Maulid ini adalah sebagai wasilah untuk mempelajari syama'il Nabi Muhammad SAW supaya bisa mencontoh Nabi, seharusnya masjid-masjid ini tidak pernah sepi. Karena sudah ribuan tahun perayaan Maulid ini diselenggarakan. Seharusnya masjid-masjid tidak pernah sepi dari sholat berjamaah. Lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap sholat berjamaah, pentingnya sholat berjamaah, dan bagaimana pula sikap kepada orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah tanpa uzur. Belum lagi masalah-masalah lain. Kalau memang berniat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, kalau memang benar-benar mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada pelaku maulid yang mengumbar aurat. Jadi jangan mengelabuhi kaum muslimin bahwa perayaan maulid ini sama dengan kajian siroh. Sangat jauh berbeda. Ya, silakan lihat video-video perayaan maulid. Sangat jauh berbeda dengan konsep kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan videonya. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi acara maulid ini penuh dengan musik, ya, musik yang haram. Bagaimana itu? Jawabannya, musik itu masalah khilafiyah. Jika antum menganggap musik itu haram, atau antum mengikuti pendapat bahwa musik itu haram, maka jangan ikuti acara maulid yang ada musiknya. Salahkan musiknya, jangan salahkan maulidnya, ya. Kemudian mungkin juga ada yang bakal bertanya, Ustaz, maulid itu kadang-kadang penuh dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah tidak ridai. Jawabannya, ikhtilat itu haram di luar maulid dan di dalam maulid, di waktu maulid dan di luar waktu maulid, teman-teman. Maka jauhi ikhtilat. Ya, kalau ada acara maulid yang ada ikhtilatnya, tidak usah didatangi, ya. Dan salahkan ikhtilatnya, jangan salahkan maulidnya. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Ustaz, maulid itu bid'ah, ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Dan ini jawabannya, ulangi video ini dari awal, ulangi kajian ini dari awal. Sudah kita jelaskan apa itu istilah bid'ah, teman-teman. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah, Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syabab, perlu sekali kita mengetahui istilah bid'ah itu seperti apa sebelum kita terlanjur membid'ahkan dan cap ahlul bid'ah atau ahli bid'ah, teman-teman. Nah, kaum muslimin, lagi-lagi dalih yang dipakai untuk pembenaran masalah musik, ya, mereka katakan musik itu adalah perkara khilafiyah.
Jadi harus difahami kaum muslimin, tidak setiap ada perbedaan pendapat dari para ulama kemudian disebut itu masalah khilafiyah. Kalau setiap ada perbedaan pendapat para ulama kemudian disebut sebagai khilafiyah, maka masalah mut'ah, masalah khamr, masalah onani di siang hari tidak membatalkan puasa, maka itu masalah khilafiyah. Dan tentu kita tidak sepakat dikatakan bahwa itu masalah khilafiyah. Dan kita tidak akan menerima pendapat yang semacam ini. Kemudian masalah ikhtilat. Ini sudah hal biasa di acara maulid. Yang menabuh rebana, banyak yang campur laki-laki dan perempuan. Di atas panggung. Ya, silahkan lihat. Itu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Latihan rebananya itu sudah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana bisa mau dihindari yang namanya ikhtilat? Ya, belum lagi yang sampai acaranya seperti konser musik. Isinya sudah macam-macam, musik, ikhtilat, sambil joget, merokok, ya, dan macam-macam. Kemudian terakhir kaum muslimin, sangat terlihat bahwa umat ini tidak memahami apa makna dan definisi bid'ah, ya. Padahal begitu banyak penjelasan para ulama tentang apa itu bid'ah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi yang dimaksud bid'ah itu adalah amalan, bukan sarana untuk beramal. Dan ketahuilah kaum muslimin, apabila ada sebuah amalan yang Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan, padahal amalan tersebut dibutuhkan, kemudian mereka mampu untuk mengerjakan, tidak ada yang menghalangi mereka apabila mereka mau mengerjakan. Semua faktor pendukung ada, tapi mereka tidak mengerjakan, maka itu bukan bagian dari syariat Islam. Ya, meskipun dibungkus seolah-olah itu bagian dari ketaatan dalam agama Islam. Dan itulah yang disebut sebagai bid'ah. Perayaan Maulid ini di zaman Nabi dibutuhkan kalau memang itu bentuk wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini mampu seandainya mau membuat perayaan Maulid. Tidak ada yang menghalangi mereka. Semua sarana yang dibutuhkan itu ada, seandainya mereka mau mengerjakan. Tapi ternyata mereka tidak mengerjakan. Bahkan di video tersebut, Umar sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, mereka tidak membuat perayaan Maulid. Dan kita juga sudah tahu bahwa perayaan Maulid ini awalnya dari orang-orang Syiah. Ya, jadi jelas ini adalah perkara bid'ah. Apalagi sudah menjadi perayaan rutin setiap tahun. Ini jelas-jelas perkara bid'ah. Dan bid'ahnya perayaan Maulid ini juga sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Umar, bahwa perbuatan pemberian harokat, kemudian membuat ilmu tajwid, kemudian pembukuan mushaf Al-Quran, kemudian ilmu nahwu, sorof, ya, kemudian semuanya itu disebut bid'ah, ya. Itu salah faham. Kenapa? Karena itu semuanya hanya sarana, itu semua hanyalah alat. Dan kenapa Nabi dan para sahabat tidak melakukan seperti itu? Tentu banyak sekali faktornya. Di antaranya mereka pada saat itu memang belum membutuhkan ilmu tersebut. Para sahabat orang yang paling faham dan paling fasih bahasa Arab. Mereka manusia yang paling faham terhadap Al-Quran. Dan mereka para penghafal Al-Quran. Jadi ilmu itu belum dibutuhkan pada saat itu. Dan untuk di zaman sekarang, kalau memang tanpa belajar ilmu tajwid, tanpa belajar ilmu alat yang lainnya, kemudian bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, maka silahkan tidak belajar. Dan kemudian membaca Al-Quran tanpa memakai harokat, kalau bisa. Dan pahalanya sama, antara membaca yang ada harokatnya dan yang membaca tidak ada harokatnya. Sama. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang ada harokatnya itu lebih afdol, pahalanya lebih besar, maka baru itu namanya bid'ah. Ya, seperti itu kaum muslimin. Kemudian masalah penulisan ayat Al-Quran di kertas.
Kemudian pengumpulan ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Di zaman Nabi memang belum memungkinkan untuk dilakukan karena ada faktor yang menghalangi. Di antaranya belum ada kertas di zaman itu. Kemudian wahyu juga masih terus turun. Jadi ayat Al-Quran pada saat itu belum lengkap. Bagaimana kemudian mau dikumpulkan menjadi satu semuanya. Dan masalah menulis ini tidak harus di atas kertas. Sekarang Al-Quran ada di aplikasi handphone, ada di komputer. Dan kenapa Nabi dan para sahabat tidak melakukan yang seperti itu? Karena pada zaman itu belum bisa dilakukan, belum memungkinkan untuk dilakukan. Ya, pabrik kertas belum ada, pabrik elektronik belum ada. Kemudian ketika wahyu sudah lengkap diturunkan, kemudian Nabi sudah diwafatkan, kemudian tulisan-tulisan Al-Quran tidak tertata, kemudian para penghafal Al-Quran semakin sedikit, maka barulah Al-Quran dijadikan satu mushaf oleh para sahabat. Dan itu kesepakatan mereka. Dan perbuatan sahabat itu bukanlah bentuk perbuatan bid'ah. Karena itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah. Ya, sunnah khulafaur rasyidin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Dan pembukuan mushaf ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi pembukuan mushaf Al-Quran ini bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan syubhat dari kepala-kepala kita sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan syariat Islam ini dengan baik sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.